Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 24 September 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih-Nya. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan bacaan pertama yang diambil dari Nubuat Hagai bab 2 ayat 1b sampai 10, di mana Nabi Hagai kembali menyampaikan pesan sabda Tuhan kepada bangsa Israel bahwa dia akan memenuhi rumah Tuhan yang dibangun dengan kemegahan. Dan dia akan menemani orang Israel ketika mereka membangun rumah Tuhan yang megah itu. Sedangkan dalam bacaan Injil, kita akan mendengar dari Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22, di mana Simon Petrus mewakili teman-temannya, mewakili para murid yang lain, dengan begitu tegas mengatakan siapa Yesus untuk dia, siapa Yesus untuk mereka. Yesus adalah Kristus dari Allah. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda memfokuskan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22. Kita merenungkan siapakah Yesus bagi kita masing-masing. Kalau pertanyaan ini diajukan pada kita, ada pertanyaan lain yang hemat saya juga menyusul, yaitu apa perbedaan yang dia buat dalam hidup kita masing-masing ini yang percaya padanya. Masing-masing dari kita tentu punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Pengalaman yang kolektif ataupun yang privat, yang pribadi, personal dengan Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman itu yang kemudian membuat masing-masing kita bisa menjawab siapa Yesus itu. Pada waktu Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, banyak orang di Israel mengakui Yesus sebagai abdi Allah yang perkasa. Bahkan mereka membandingkannya dengan para nabi terbesar. Simon Petrus yang selalu cepat menanggapi setiap kali Yesus berbicara, dia mengaku bahwa Yesus benar-benar adalah Kristus Allah, anak Allah yang hidup. Tidak ada makhluk fana yang dapat mengungkapkan hal ini kepada Simon Petrus, tetapi hanya Tuhan. Melalui mata iman, Simon Petrus menemukan siapa Yesus sebenarnya. Simon Petrus menyadari bahwa Yesus lebih dari sekedar guru, lebih dari sekedar nabi atau pembuat mujizat yang hebat. Simon Petrus adalah rasul pertama yang secara terbuka menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah yang diurapi, ditabiskan oleh Bapa dan diutus ke dunia untuk menebus umat manusia yang jatuh, yang diperbudak dosa dan terputus dari kehidupan kekal bersama Allah. Kita tahu kata Kristus dalam bahasa Yunani adalah terjemahan dari kata Ibrani untuk Mesias. Kedua kata tersebut secara harafiah berarti yang diurapi. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk diam tentang identitasnya sebagai putra Allah yang diurapi? Bagaimanapun juga, mereka ditunjuk untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Yesus tahu bahwa mereka belum sepenuhnya memahami misinya
dan bagaimana dia akan menyelesaikannya. Santo Cyrillus dari Alexandria, seorang bapak gereja, dia menjelaskan alasan diam, alasan keheningan ini sebagai berikut. Ada hal-hal yang belum terpenuhi yang juga harus dimasukkan dalam khotbah mereka tentang dia. Mereka juga harus mewartakan salib, sengsara, dan kematian dalam daging. Mereka harus mengkhotbahkan kebangkitan orang mati, tanda yang agung dan benar-benar mulia yang dengannya kesaksian diberikan kepadanya bahwa Immanuel benar-benar Allah dan secara alami adalah anak Allah Bapa. Dia benar-benar menghapuskan kematian dan melenyapkan kehancuran. Dia merampok neraka dan menggulingkan tirani musuh. Dia menghapus dosa dunia, membuka gerbang di atas bagi para penghuni di bumi, dan menyatukan bumi dengan surga. Hal ini membuktikan bahwa dia, seperti yang saya katakan sebenarnya, adalah Tuhan. Dia memerintahkan mereka, oleh karena itu, untuk menjaga misteri dengan keheningan, sampai seluruh rencana dispensasi harus sampai pada kesimpulan yang sesuai. Itu komentar dari Santo Cyrillus tentang keheningan, tentang permintaan Yesus buat para murid supaya diam, supaya tidak membicarakan lebih dahulu tentang siapa dia yang adalah Mesias ini. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa Mesias perlu menderita dan mati di kayu salib agar penebusan Allah dapat terlaksana. Betapa terkejutnya tentunya para murid ketika mereka mendengar kata-kata ini. Betapa berbedanya pikiran dan jalan Allah dari pikiran dan jalan kita manusia. Nampak jelas sekali. Melalui penghinaan, penderitaan, dan kematian di kayu salib, Yesus mematahkan kuasa dosa dan kematian dan memenangkan bagi kita kehidupan kekal dan kebebasan dari perbudakan dosa dan dari penindasan musuh kita, setan, bapa segala dusta dan penipu manusia. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, jika kita ingin ambil bagian dalam kemenangan Tuhan Yesus, maka kita juga harus memikul salib kita dan mengikuti kemana Dia menuntun kita. Apakah salib yang harus kita pikul setiap hari? Salib yang bagaimana? Ketika kehendak kita bersilangan, tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, maka kehendaknya harus dilakukan. Saudara dan saudariku, mengenal Yesus Kristus berarti mengetahui kuasa kemenangannya di kayu salib, di mana Ia mengalahkan dosa dan menaklukkan maut melalui kebangkitannya. Roh Kudus memberi kita masing-masing karunia dan kekuatan yang kita butuhkan untuk hidup sebagai putra dan putri Allah. Roh Kudus memberi kita iman untuk mengenal Tuhan secara pribadi sebagai penebus kita dan kuasa untuk menjalankan Injil dengan setia dan keberanian untuk bersaksi kepada orang lain tentang sukacita, kebenaran, dan kebebasan Injil. Menurut kita masing-masing, saya dan Anda, siapakah Yesus itu? Saudara dan saudariku, mari kita jawab pertanyaan Yesus dengan contoh hidup kita sehari-hari, dengan contoh hidup Kristiani. Dengan demikian, semua orang di sekitar kita tahu bahwa kita adalah muridnya dan semua tahu siapakah Yesus itu. Amin. Mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya dan kami mengaku bahwa Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Pakailah hidup kami, tinggallah dalam kehendak kami dan semua yang kami miliki, agar kami benar-benar menjadi milik-Mu sepenuhnya, sekarang dan selama-lamanya, dan hanya melakukan kehendak-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, segala usaha kerja kita
dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.